Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir masih di surat 9 At-Taubah. Kali ini ayat ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina waliyah wallahu khabirum bima ta'malun. Am hasibtum, apakah kamu mengira? Hasibah itu sebenarnya ngitung ya. Apakah kamu ngereken? Kalau bahasa Jawanya, ngereken apa? Antutraku, bahwa kalian ditinggalkan, bahwa kalian dibiarkan. Apa kamu mengira akan dibiarkan? Walamma, padahal lama belum ya'lam mengetahui Allahu Allah alladzina jahadu, orang-orang yang berjihad minkum, di antara kalian. Padahal Allah belum tahu siapa di antara kalian yang berjihad. Walam yattakhidhu, serta mereka tidak mengambil, tidak mengangkat min dunillah, selain Allah, wala, tidak pula rasulihi, rasulnya, wala, tidak pula al mu'minina, kaum mukminin, walijah. Walijah ini orang dalam, ordal ya. Walijah itu diartikan, kalau diterjemah itu teman setia, tapi nanti ada pembahasan tersendiri. Wallahu, dan Allah, khabirun, maha waspada, bima ta'malun, terhadap apa yang kalian amalkan. Hasibtum dzonantum, ya, kata-kata yang sulit ya. Hasibtum dzonantum, artinya hasibtum itu kamu mengira. Apakah kamu mengira? Tutroku artinya tarku. Tarku itu membiarkan, meninggalkan. Takhliyah artinya dibebaskan. Apakah kamu dibebaskan? Walijah artinya bitona wa khasah. Arti walijah itu diambil bitona. Bitona diambil dari kata butun. Butun artinya weteng. Ya. Jadi kalau dalam sebuah negara dirupakan seperti tubuh, maka kamu jangan mengambil perut, isi perutmu dengan barang-barang asing. Kalau ibarat tubuh kita. Jadi kalau dalam lingkup negara apa? Jangan kamu mengambil orang luar ya untuk menjadi orang dalam. Jangan mengambil orang luar untuk menjadi orang dalam. Orang dalam itu apa? Sifatnya supervisi ya, kemudian bagian apa? Penasehat, bitonah. Ya, jadi jangan menjadikan orang-orang penting
dari orang-orang luar. Ya, hanya orang yang berkomitmen Allah, Rasul dan mukminin, orang dalam. Jadikan orang dalam untuk orang dalam. Nah, kan ada di antara kaum muslimin yang menjadikan orang luar, orang asing untuk menjadi konsultan. Itu jadi ngawur. Ya, orang dalam. Penasihat hidup kita itu harus orang dalam. Nah, kita nanti lihat apa betul penafsiran seperti itu. Kata di sini walijah itu kullu ma yattakhidul insan mu'tamidan alaihi. Yang namanya walijah itu setiap sesuatu yang dijadikan pegangan walaysa min ahli, dia bukan ahlinya. Ya, jangan jadikan pegangan yang bukan ahlinya. Kalau di Indonesia ya begitu ya terjadi ya. Kan ada nanti hadis Rasulullah, idza busidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiri sa'ah. Apabila suatu urusan diserahkan bukan pada ahlinya, tunggu kehancurannya. Tuh, ini juga begitu, sama. Ini dalam lingkup besar ya. Qala Ibnu Katsir, pendapat Ibnu Katsir tentang ayat ini, yaqulu ta'ala am hasibtum, apakah kamu mengira ayyuhal mu'minun, wahai kaum mukminin, an natrukakum, kami akan meninggalkanmu, muhmalin, dibiarkan, dianggurin, la nakhtabirukum, kami tidak menguji kalian, bi umurin yadharu biha ahlul azmi as-sadiq binal kadhib, dengan urusan-urusan sehingga dengan urusan itu akan diketahui mana yang benar, mana yang enggak. Singkatnya, ayat ini ingin menyampaikan pada kita, apakah Allah akan membiarkan kalian tanpa diuji? Enggak diuji dulu, ya kan? Padahal Allah belum tahu siapa yang berjihad, siapa yang enggak. Kalau urusan enggak tahu bagi Allah mustahil kan? Padahal Allah belum tahu siapa di antara kalian yang benar imannya dan mana yang bukan. Nah, itu. Jadi emas saja itu harus diuji, ada anunya, batu ujiannya, ada testernya. Nah, tester kita ini adalah ujian, musibah, ya, dites. Ya seperti murid sekolah lah, tanpa tes tidak akan diketahui apakah dia mumpuni atau tidak. Nah, jadi diuji. Kita lanjutkan. Walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasuli wala mu'minin walija. Artinya bitanatan wa dakhilatan. Dan dia atau mereka tidak menjadikan selain Allah, selain Rasulullah dan selain kaum mukminin sebagai walijah. Walijah itu orang yang menjadi rahasia. Ya. Wadakhilah, dan orang dalam. Balhum fi dzahir wal batin ala nushi lillahi wa rasul. Sebab kalau mukmin pasti akan berpihak pada mukmin. Ya, kalau kamu menempatkan konsultan orang lain, nampaknya baik-baik saja, tapi ujung-ujungnya nanti akan menyengsarakan kita. Faktafa bi ahadil qismain anil akhar. Waqad qala Allah Ta'ala fil ayatil ukhra, di ayat yang lain Allah juga seirama, yaitu terdapat dalam surat 29 ayat 1. Allah berfirman di ayat itu, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, ahasiban nas, apakah manusia mengira, ayyutraku, dibiarkan, ayyaqulu amanna, setelah menyatakan beriman, wahum la yuftanun, tidak diuji dulu. Apakah orang-orang mengira setelah menyatakan beriman lalu dibiarkan, nggak diuji? Jadi nggak ketahuan imannya nih tulen apa enggak, kecuali diuji, ya.
Semua kan kita punya ujian, punya diuji dalam segala hal ya. Kita melihat ya urusan kendaraan saja. Ban ini kempes apa enggak kan ada ujiannya. Nggak bisa kira-kira. Parameter singkatnya. Nah dalam bahasa Quran parameter furqan. Furqan. Sebab dengan parameter ketahuan mana yang sahih, mana yang enggak. Mana yang valid, mana yang enggak. Mana yang benar, mana yang enggak. Parameter. Semua ada parameter. Nah kalau parameter kebenaran inilah. Ya, di antaranya kita tidak menjadikan orang luar sebagai konsultan. Nah, Indonesia aja belum begitu, masih senang produk-produk luar negeri, ya kan? Nah, itu masih begitu. Kita masih suka begitu. Produk sendiri kurang dihargai. Kita lanjutkan. Walaqad fatanna ayat tadi ya, ayat surat 29 ayat 1 sampai ayat 3. Walaqad fatanna dan sungguh-sungguh kami telah menguji alladzina min qablihim sebelum mereka, padahal senior-senior mereka juga sama kami perlakukan seperti mereka, diuji dulu. Faya'lamanallah, maka dengan ujian itu Allah tahu alladzina sadaqu, mana yang benar, wala ya'lamannal kadzibin, mana yang palsu. Tuh. Jadi dengan dites itu kita ketahuan mana yang benar, mana yang palsu. Kemudian di ayat yang lain, surat 3, ya, ini yang seirama dengan ayat tadi, surat 3 ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apa kamu kira kamu akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sebelum Allah mengetahui siapa yang berjihad di antara kalian dan siapa yang sabar. Tuh, jadi ketahuan. Kita menguji calon pasangan katanya. Itu harus dilihat pahitnya katanya Pak. Kan susah ya. Kita pengen tahu dia benar apa enggak, kita buat marah tuh. Calon. Dibuat marah. Kita pengen tahu gimana marahnya. Itu katanya Pak Syafi'i. Susah ya untuk mencari orang saleh itu. Lagi pahitnya bagaimana? Kan susah kan? Kita diminta untuk mencari yang saleh. Kriterianya gimana? Kan orang kalau mau ada kepentingan pasti soleh semua. Ya, ngetesnya gimana? Kalau saya itu keberuntungan sih. Orang kalau memilih jodoh tuh bagaimana? Sekufu. Iya sekufu. Sama-sama sarjana, sama-sama muda. Pokoknya yang titik persamaannya makin banyak, itu makin memungkinkan untuk harmonis. Ya, kalau perselisihannya jauh, nah itu kemungkinan untuk harmonis sulit. Tapi itu kemungkinan, ada pengecualian. Nah, ngetesnya gimana? Menurut saya sulit. Karena orang kalau mau ada kepentingan pasti semuanya baik-baik saja. Iya, paling begitu. Maksudnya kalau kita kenalnya udah gede. Kalau kita tetangganya sih ya udah lama hidup sama dia. Nah, itu. Tapi tidak mustahil tetangga juga terjebak itu. Oh, kok bisa beda? Ya. Karena itu seperti nanti diuraikan dalam pernikahan ya, banyak larangan-larangan sebelum resmi kan. Pacaran nggak boleh, kan? Pendekatan dengan hal-hal yang tidak memenuhi syarat nggak boleh. Tuh. Kan sama dengan kita mau memiliki sesuatu, Anda pengen beli barang itulah, barang ini berharga, pasti kan makin hati-hati kan? Semakin tinggi nilai suatu barang, pasti Anda akan membelinya itu dengan super hati-hati. Pasti begitu kan? Diteliti dulu, kan begitu. Apalagi orang.
kita akan bersamanya berjanji seumur hidup. Tuh, kalau barang mah bisa tukar tambah. Ya kan? Nah, kalau orang itu. Jadi ada ta'aruf. Walhasil, hasilnya, alhasil anna ta'ala lama syara'al jihad li ibadi bayyana lahu anna fi hikmah. Alhasil, kata Ibnu Katsir, ujian-ujian itu ada hikmahnya. Termasuk ujian yang terberat adalah jihad, ya. Jihad menurut laki-laki, kalau untuk laki-laki itu perang, angkat senjata. Jihad untuk perempuan adalah haji. Tuh, jihad untuk perempuan haji yang tertinggi. Amal Islam nih yang paling ringan sampai tertinggi nih. Yang paling ringan itu apa? Niat. Karena niat kan cukup dalam hati. Ya. Yang kedua barangkali senyum, ya kan? Ibadah yang paling ringan. Pertama niat, yang kedua senyum. Nah, yang berat, paling berat itu perang. Angkat senjata. Karena modalnya nyawa. Kalau niat kan modalnya hati yang lurus. Ya. Kalau senyum lah muka kan. Nyengir. Kalau susah Anda dilem aja tuh. Pakai topeng senyum. Kemana-mana orang, wih senyum terus. Nah yang berat angkat senjata. Tapi sekarang sudah diwakilkan ke prajurit. Kan udah enak tuh. Ya, ulama mengatakan jihad di masa sekarang sudah berbagi. Kalau zaman Rasulullah kan jadi satu. Ya dia ngurus masjid, ya dia ngurus di luar masjid, ya ngurus tentara, ngurus kesehatan. Rasulullah seabrek gitu, membangun masyarakat. Waktu itu belum terorganisasi seperti sekarang, susah loh. Ya, tapi ternyata Rasulullah dalam waktu yang pendek, 23 tahun, bisa mengangkat kaum yang biadab jahiliyah menjadi beradab. Diperhitungkan oleh dunia. Sampai sekarang tidak tertandingi. Ya, kalau tidak tertandinginya itu karena orang Islam nggak bersatu. Ini gurunya semua ilmu sebenarnya orang Islam. Gurunya semua ilmu. Contohnya angka. Anda tahu angka 1, 2, 3 itu dikenal dengan angka Arab. Jadi tanpa kehadiran Islam kita nggak akan tahu adanya apa. Lain dari angka Arab. Romawi. Coba Romawi ditambah, susah. Kan Romawi kan Anda tahu kan? Iya, bagaimana nambah? Aduh, susah. Nah ini ada keberhasilan Islam. Begitu juga pengetahuan kita terhadap alam-alam raya ini. Perhatian terhadap hewani, nabati, seabrek. Cuma nggak dilanjutin. Ijtihad dianggap sudah tertutup oleh para ulama di zaman lalu. Ijtihad hanya boleh dilakukan orang yang mumpuni, katanya. Nah, menyatakan ijtihad oleh orang yang mumpuni, itu pun ijtihad. Syaratnya harus begini, itu pun ijtihad. Bukan dari wahyu. Rasulullah mengatakan, kalau kamu ijtihad harus sekian. Tidak. Contohnya yang paling mudah adalah ketika Rasulullah menyuruh sholat asar di Bani Quraidah. Jangan sholat wala yusalliana ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah sekali-kali kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Jadi Rasulullah memberangkatkan pasukan perang. Ya. Di tengah jalan masuk waktu sholat. Sebagian sholat, sebagian tidak. Tuh. Saling membenarkan diri sendiri. Oh yang benar begini, yang itu begini. Kamu nggak menempati sabda Nabi kan disuruh di Bani Quraidah. Keduanya pun menyampaikan, mengkonfirmasi Rasulullah yang benar mana. Dua-duanya dibenarin. Maka itulah keluar hadis panistahada, barang siapa yang beristihad. Fa'asaba, lalu dia benar, falahu ajran, dia mendapat 2 ganjaran. 2, nilainya 2. Wa manistahada, barang siapa yang istihad, fa'akhta'a, dia salah.
falahu ajrun wahid, maka dia mendapat satu ganjaran. Rasulullah tidak membunuh ijtihad, membuka ruang. Karena kreativitas itu akan membuat kemajuan. Tuh, tapi dalam batas-batas tertentu, ada batasnya memang. Tapi terbuka untuk ijtihad banyak sekali. Karena itu ayat dan hadis tidak menyampaikan semua, disisain buat kita. Baik kita mikir. Nah, termasuk itu adanya nahu saraf. Nahu saraf. Ya. Itu juga hasil ijtihad. Jadi adanya nahu saraf itu dimulai dari siapa? Dari anak perempuan. Anak perempuan suatu malam dia melihat langit indah sekali, cerah. Lalu didampingi ayahnya, dia mengatakan ma ahsanus sama. Jadi kata ahsanu bisa dibaca ahsana, bisa ahsana, bisa ma ahsanus samai, ma ahsanus samaa, ma ahsanus samau. Kata ayahnya, jawab ayahnya, oh bintang-bintang. Kan pertanyaannya begini, ma ahsanus sama, ma ahsanus sama. Kalau dibaca u, mana yang paling bagus ayah? Mana yang paling bagus? Oh bintang tuh, kelap-kelip, kelap-kelip. Maksudku bukan itu ayah. Saya ingin menyatakan kekaguman betapa indahnya langit ini. Kata ayahnya, kalau kamu ingin menyatakan kekaguman, itu jangan ahsanu, tapi ahsana. Maka si bapak dia mikir, zaman belum lama aja udah begini. Artinya dari kepergian Rasulullah, bagaimana nanti di zaman yang akan datang? Apalagi dipelajari oleh orang yang bukan Arab, sementara Islam ini untuk seluruh dunia. Terfikir oleh Abul Aswad Ad-Du'ali namanya, seorang tabi'in. Maka hal ini disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib. Waktu itu jadi khalifahnya Ali bin Abi Thalib. Maka Ali radhiyallahu an menitahkan kepada Abul Aswad, coba kamu tulis kaidah-kaidah. Nah, itu makanya al-fa'il marfu'un, al-maf'ul mansubun, itu dimulai itu. Itu maka dikenal dengan sponsornya Abul Aswad Ad-Du'ali. Itu gara-garanya perempuan juga. Ya, seorang anak. Jadi tidak dimatikan anaknya, omongan anak. Salah, nggak begitu. Tapi dia, oh kalau kamu ingin memuji keindahan langit, kamu maaf sana sama, alangkah indahnya langit. Balik kita ke sini. Jadi adanya ujian itu adalah untuk batu uji, untuk ujian ya, mentes siapa yang baik, siapa yang tidak, filter singkatnya. Qala Razi, Imam Razi mengatakan walam yattakhidhu min dunillah wala rasuli wal mu'minin walija, al maqsud min hadza syart annal mujahid qad yujahid wala yakunu mukhlisan. Maksud dari ayat ini adalah Allah memberitahu di antara mujahid ada yang jihadnya tidak ikhlas karena ada tujuan tertentu. Bal yakunu munafiqan batinuhu khilafa zahirihi. Batinnya munafik. Ya, lahirianya mah iya. Iya itu manggut-manggut. Tapi dalam hatinya mendokol. Dongkol, ya, merongkol. Wa walladzi yattakhidhu walija min dunillah wala rasul, yaitu mendengarkan info bukan dari orang dalam. Info dari luar. Ya, pembenci-pembenci Islam. Seperti orang Islam sekarang juga banyak yang kuliah dengan dosen bukan Islam. Jadi di luar sana, di Kanada contohnya itu ada institut Islam, ya, tapi dosennya nggak selalu Islam. Dosennya bukan Islam. Nah itu kadang-kadang mendapat pengarahan ketika dia pulang ke Indonesia atau pulang ke negerinya, maka membuat
banyak pernyataan yang kontroversi. Itu sebabnya. Ya. Begitu juga ada seorang dosen bahasa Arab di Al-Azhar, itu namanya Fuad Nikmah. Fuad Nikmat, doktor. Itu ngarang buku, saya punya bukunya. Grammar bahasa Arab. Tapi beliau bukan muslim. Tuh. Banyaklah sikat. Itulah keahlian orang Islam. Dulu ada juga seorang konsultan untuk Indonesia, namanya Senok Hurgronya. Senok Hurgronya diutus oleh Belanda untuk meneliti Indonesia bagaimana supaya bisa ditaklukkan, terutama Aceh. Maka beliau pun mondok ke Arab sampai hafal Quran, menikah dengan gadis Arab, nggak tahun-tahun gadis Arab. Lalu berganti nama. Nah, setelah itulah dia kemudian memberikan fatwa-fatwa untuk menaklukkan Aceh. Satu, kita dukung segala kegiatan yang sifatnya ritual. Jadi Belanda diminta untuk mendukung semua kegiatan ritual. Yang kedua, hal-hal yang berkaitan dengan muamalat, ya, kita semi mendukung. Sembari pelan-pelan kita tarik. Kita perkenalkan budaya barat. Sehingga ada adegan tukar cincin. Ya. Kemudian adegan yang saya masih lihat dipakai oleh orang Islam setelah resmi menikah, mereka cium-ciuman. Walaupun mereka suami istri, kita tidak boleh menampakkan hal-hal yang vulgar di depan orang lain, nggak boleh sebenarnya. Tapi itu diatur oleh wedding organizer, ya kan? Kan Anda menjawab itu diatur. Yang punya duit kita, bukan dia. Dia harus tunduk pada kita. Adegan yang vulgar, coret. Saya juga begitu sama. Saya kan juga pakai wedding organizer. Mana caranya gini? Ini jangan ada, ini jangan ada. Itu kita yang bayar kok. Dia harus tunduk kita. Jangan kita seperti wayang, dia dalangnya. Ayo bapaknya mau-mauan. Saya yang bayar. Ya kan? Dia harus tunduk sama kita. Nah itu banyak orang yang saya lihat mau aja diperbudak oleh wedding organizer. Ayo cium. Diatur sama dia. Ada tamu penting, nanti dulu Pak. Nggak boleh sama dia. Enak aja. Tamu saya duluin. Nggak begitu kan. Artinya sesi tamu belum selesai, dia udah foto-foto. Dia pengen cepet, dia punya kegiatan. Gitu kan. Kamu udah disewa saya, belum waktunya. Maksudnya udah dia kepinggirin gitu. Contohnya begitu. Ya banyak hal lah yang saudara harus perbaiki. Jadi harus, kalau saudara menyewa wedding organizer, ingat majikannya saudara, bukan mereka. Jangan mau diperbudak. Jadi kalau Anda contohnya tidak sesuai, udah jangan ada. Itu. Ya, nanti akan dijelaskan. Jadi ini semuanya tester buat kita, ujian. Supaya Allah tahu, sebenarnya Allah tanpa tester juga tahu ya. Supaya Allah tahu siapa yang jujur, siapa yang tidak. Tuh. Siapa yang pemenang, siapa pecundang. Siapa yang palsu, siapa yang tulen. Tuh. Qala Ibnu Atiyah, fi hadzal ayat ta'nun 'alal munafiqin. Ayat ini mencela orang munafik. Alladzina takhadhu wala ija la siyama indama faridal qital. Karena mereka suka memberi info kepada orang luar. Tuh, ya. Mereka menarik konsultan orang lain yang ujung-ujungnya akan merobohkan kita. Qala Razi, fayajibu al-insan ayyubaligha fi amrin niyat wa ri'ayatil qalbi. Kata Imam Razi, maka wajib kepada manusia, kepada kita semua agar betul-betul care dalam urusan niat. Luruskan niat Anda. Jadi jangan sampai kita sudah lelah melakukan ibadah, berakhir dengan neraka. Ini disindir oleh Allah. Amilatun nasibah.
Dia adalah amilat, ya, seorang aktivis. Amilat tuh, nasibah yang lelah. Harusnya kan ganjarannya gede, tapi tasla naron hamiyah, berakhir ke neraka yang panas. Ini nyindir buat kita. Wa fiha bayan hikmah alati min tasyri jihad. Di sini juga dijelaskan tentang syariat jihad. Wa dzalika liyasula bil maqsud azam, supaya tercapai maksud yang besar. Apa maksudnya? Ayatamayazas sadiqun, supaya terfilter mana yang sadiqun, ya, allati wal adzalinya la yatahayyazuna ila lidinillah, yang tidak tergerak hatinya kecuali untuk Allah. Minal kadzibin, difilter dari orang yang pendusta. Alladzina yaz'umuna iman wa hum yattakhin wal auliya min dunillah. Dia menyatakan mengklaim dirinya beriman, tapi mereka masih loyal kepada orang kafir. Yang nggak tanggung-tanggung Indonesia pernah tuh menteri apa ya, dalam negeri apa, mempunyai 2 warga negara tuh sekaligus. Pernah itu terjadi. Waduh, itu sangat memalukan benar itu. Sekaligus punya 2 warga negara Amerika dan Indonesia. Padahal Indonesia adalah negara yang tidak mengenal dua kewarganegaraan. Kok bisa itu? Ya itulah, nggak tahu. Nah ini akan menyebabkan mata-mata di dalam. Ya, jadi walijah ini adalah menghambat adanya mata-mata. Wallahu alam. Kita lanjutkan ke fatwa-fatwa Syekh Utsaimin. Waktunya cepat sekarang ya. Jam 6 kurang itu sudah duha. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di seputar nikah, tapi kali ini tentang akad. Kalau kemarin kan pemilihan. Nah, ini. Ada pertanyaan, yaqumu ba'dul ma'dzuni al-ankiha bi akdi nikah jama'in bi ayakida li iddati ashkhas bi kiratin wa khutbatin wahid. Fal yasih mithla dzalikal akdi. Kami punya acara nikah masal. Nikah masal. Ya memang ini cocok juga ini ya, nikah masal itu. Jadi irit irit biaya ya. Perlu ini ya. Nikah masal. Nikah masal itu dipimpin oleh satu sama MC ya, MC-nya itu. MC-nya satu. Boleh tidak? Ditanyakan ini boleh tidak? Jadi MC-nya satu. Dijawab oleh beliau, na'am, yasihu mithla hadzal aqdi. Nikah masal itu sah. Au mithlu hadzal uqud, fa idza sama jama'atun inda ma'dzunin wahid liyaqida lahum nikah wa qaral khutbah al-masyru'ah. Apabila ada pernikahan serentak yang dipimpin oleh satu orang, ya, mengarahkan itu acaranya selanjutnya gitu, apa? Nah, kemudian dia berkhutbah, tapi khutbahnya harus satu orang. Innal hamdalillah, seperti yang saya baca itu ya. Summa yabda bil awal, kemudian pasangan nomor 1. Nah, ya, silakan walinya ikuti saya. Begitu, boleh. Saya nikahkan di sana tuh meja sana ya kan, contohnya 10 lah meja saya. Nomor 1, ikuti ucapan saya nikahkan, ya, gitu. Contohnya itu. Boleh begitu. Nah, pasangan nomor 2 selanjutnya, gitu. Ya, menurut ini fatwa beliau seperti itu boleh. Fa inna nabiyya zawaja rajul mar'a alati wahabat nafsalin nabi. Karena Nabi pernah menikahkan seseorang, ya, terhadap perempuan yang menyerahkan dirinya pada Nabi. Jadi Nabi punya hak prerogatif, kalau ada perempuan menyerahkan diri pada beliau, itu boleh dijadikan istri. Ya. Jadi perempuan-perempuan daftar jadi istri Nabi. Waktu Nabi hidup, itu tidak semua diladen sama Rasulullah. Tapi Rasulullah kan juga tidak ingin membuat kecewa kan?
Hah? Kamu mau jadi istriku? Jelek begitu? Enggak lah. Itu kan kecewa. Itu bagaimanapun umat dia kan. Umat ingat ini. Jadi Rasulullah suatu saat menolak. Ketika sahabat melihat Rasulullah menolak, ada yang nawar. Ya Rasulullah, kalau Anda nggak berminat, saya maulah. Gitu. Ya. Dan itu dikabulkan oleh Rasulullah. Ya udah, gimana? Tanya kepada perempuan. Mau, ya udah dijodoh. Yo, ceritanya begitu. Walam yakun bihajat, Rasulullah tidak minat, faliyatruba ahadus sahabat. Maka sahabatnya pun mengajukan permintaan. Wal kisah masyhurah. Kisah ini sebenarnya masyhur karena ini bukan buat cerita ya. Faqala lahu Nabiyyu alaihi salatu wasalam, Rasulullah yang memberikan arahan. Tuh. Rasulullah, mana? Laki-lakinya mana? Sudah siap semua? Ya, ya. Lalu diarahkan oleh Rasulullah. Rasulullah menyatakan, faqad zawwajtukuma bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan kalian berdua, aku resmikan menjadi suami istri dengan hafalan Quran. Waduh, amoh bener. Tuh. Jadi orang ini nggak punya kamu punya apa? Coba pulang dulu cerita. Ini nggak diceritain di sini. Ini nanti dalam hadis yang panjang. Coba pulang kamu cari-cari di rumah kamu apa ada yang berharga itu. Kamu bisa bawa ke sini. Cari-cari, datang lagi ke situ. Ya Rasulullah nggak ada. Coba cari lagi. Coba yang nyelempet apa gitu. Cari lagi di odal-adul. Datang lagi ke majelis, nggak ada. Ya udah kalau begitu kamu cari cincin besi. Cincin besi kan udah murah banget ya. Kalau untuk Indonesia mah cukup beli kawat 10 cm diputer jadi cincin besi kan. Kawat diputer aja pakai tang itu jadi cincin besi. Itu pun nggak ada. Gimana hafalan? Hafalan ada. Bedanya begitu tuh sahabat sama kita. Kalau kita nggak ada semuanya. Hafalan juga nggak ada. Waduh, ya kelewatan amat ya. Maka ini sahabat ada. Udah, hafalanmu. Ya. Walam yakhtub alaihi salatu wassalam hadir khutbah. Bahkan Rasulullah tidak berkhutbah. Ketika menikahkan ini tidak khutbah. Itu artinya khutbah nikah itu sunnah, bukan wajib. Sebab yang wajib itu kan 5 kan? Rukun rukun nikah. 1 apa? Calon pria, calon wanita, wali, 2 orang saksi. 1 lagi akad, siqat. Ya. Jadi si wali itu saya nikahkan, lalu si prianya saya terima, itu namanya siqat. Ya, ijab qabul. Terus yang lain lagi ada mahar, tapi mahar nggak wajib disebut. Maka ada kejadian orang Yaman cari istri orang Indonesia ceritanya. Tanya ke ustadznya. Kata ustadznya, Anda dipersilakan menyediakan uang 50 juta. Mundur dia. Dan saya bilang, jadi laki-laki ini bodoh amat sih, ngaji udah lama. Jabatin aja, ayo, nggak apa-apa. Katanya punya duitnya cuma 20. Nggak apa-apa, datang aja. Saya bayar kontan 20, sisanya utang. Gitu aja sih. Kan kita mau menikah cukup panjang waktunya. Sementara yang nerima uang kan istri sendiri. Ya kan? Kasih 50. Kita kasih 20, sisa 30 utang dulu. Kan kita mau menikah dia cukup lama. Kan? Nanti bulan depan 500 dulu. Terus saja begitu. Potong utang, tapi harus dibayar. Itu kok mundur. Kata ustadz yang dengar saya, oh boleh tah katanya. Dia juga mau nikah. Waduh, maka ternyata ada juga ustadz kita yang nggak tahu. Jadi boleh, ya kan? Jadi kalau kita nggak mampu, itu yang diminta nggak ada masalah. Karena kita mau nikah seumur hidup kan, tidak berencana bercerai. Ya udah nanti dikredit aja. Uang yang akan kita berikan sebagai mas kawin
Itu hak istri kita nanti. Bukan hak wali. Kalau hak wali mah harus kontan kan? Kan nanti jadi istri kita. Kalaupun kita beri 50 juta kan itu nggak jauh-jauh pasti kepake kita juga nantinya. Balik lagi sebenarnya. Itu hanya formalitas saja. Kalau Anda cinta apapun dikasih. Benar nggak? Anda berikan gelang, berikan cincin, dipakein ke dia. Contohnya 50 gram lah, gede gitu. Nanti dalam perjalanan pernikahan Anda butuh suatu saat, boleh nggak diambil? Boleh. Ya bahasanya ngutang, pinjam. Nah, itu hanya formalitas saja. Ya, kembali kita sih. Hadil khutbah. Kemudian ada pertanyaan. Qiraatul Fatihah inda aqdi zawaj faqad asbal ba'du yutlaqu alai qiraatul Fatihah wa laysal aqdu wa fayaqulu qara'tu Fatihati ala fulana. Hal hadza masyru'? Membaca Fatihah saat akad nikah itu sudah lazim dilakukan banyak orang. Ini pertanyaannya ya. Apakah ada tuntunannya? Ini ditanyakan oleh seseorang kepada Syekh Utsaimin. Beliau jawab, hadza laisa bimasyru', tidak ada tuntunan. Ya sebenarnya juga tidak ada larangan. Cuma kan dalam soal ibadah kan kalau nggak ada tuntunan nggak boleh. Dasarnya kan terlarang. Itu aja. Memang tidak ada tuntunan, tidak ada larangan. Kalau orang sana jawab, emang ada larangan? Memang nggak ada larangan. Tapi dalam soal ibadah, tawakuf harus merah ya. Bal hadza bid'atun, bahkan beliau mengatakan ini ada bid'ah. Memang itu kebiasaan kita itu. Jadi itu udah refleks di mulut ustadz. Fatihah gitu. Sudah refleks apa aja Fatihah. Nyapu aja Fatihah tuh. Tapi ada seorang ketua DKM Al-Ikhlas Masjid Cilegon itu mengharamkan bismillah ketika nyapu. Memulai nyapu bismillahirrahmanirrahim. Haram kata dia. Semua orang diberi fatwa begitu nggak ada yang nyangkal. Kalau saya pasti nyangkal. Dari mana dalilnya? Kata dia, karena nyapu itu urusan yang kotor. Ini pikiran Anda yang kotor. Ngerti nggak? Nyapu katanya urusan dengan kotor. Ini pikiran Anda yang kotor. Kan kalau ada kotor ada bersih. Kenapa Anda tidak berpihak pada bersih? Paham belum ini? Nyapu itu membersihkan bukan mengotori. Kenapa Anda justru milih yang kotor? Itu kan negatif, Mas. Kan yang namanya nyapu itu kan mengalihkan kotoran ke supaya bersih itu kan, mengalihkan saja bukan menghilangkan. Kan begitu. Kenapa Anda tidak baik sangka? Ya. Coba kalau petugas yang ngurusi sampah itu kebersihan apa kekotoran? Kebersihan. Bukan kekotoran kan? Nah, itu harus berpikir positif, itu perbuatan baik nyapu. Nggak boleh katanya. Jadi maksudnya begini, kalau Rasulullah kan menyatakan innamal a'malu binniyat. Ya. Hadis ini yang dijadikan dasar orang untuk memulai sholat dengan niat. Ya kan? Usolli fardhu subhi raqatain. Nah, kenapa Anda baca itu? Kata dia innamal a'malu binniyat. Kan Rasulullah mengatakan a'mal, bukan sholat. Ya kan? Innamas sholatu binniyat, enggak begitu kan? Innamal a'mal. Itu artinya amal itu kan seberayah luas, bukan sholat saja. Tapi kenapa kalau cebok enggak ada niatnya? Ya kan? Kan sama aja amal. Kenapa cebok nggak ada niat? Mereka menjawab karena cebok urusannya kotor-kotor. Maksud saya itu pikiranmu kotor gitu. Pikiranmu kotor. Jadi itu sebenarnya membersihkan. Cebok itu bukan mengotori. Salah Anda. Membuang kotoran namanya juga. Nah ini saya nggak cocoknya di situ. Nah yang kedua makan. Tuh. Makan itu katanya mubah. Hukumnya mubah, netral. Tapi kenapa Anda makan terus?
Kalau mubah kan boleh, ya artinya nggak begitu penting itulah. Ini karena menempatkan makan menjadi mubah di anak pesantren, mereka nggak sehat, jadi nggak tahu tentang gizi. Pokoknya asal wareg tuh, asal wareg, apa aja dimakan. Maksudnya nggak pilih-pilih vitamin. Dia nggak toiban. Padahal Islam sangat care dalam urusan ilmu. Tuh, saya mengalami dua pesantren, ya, pesantren Katolik dengan pesantren Islam. Sama-sama saya di pesantren. Di Katolik urusan makan minum sangat diperhatikan, ada menunya. Hari Senin ini gitu. Selasa ini Selasa. Kalau di pesantren nggak ada. Yang penting kenyang. Sehingga melahirkan sikap ngantuk aja begitu. Begitu saya. Air mukanya keruh. Busem gitu. Mereka seger-seger, jangan disalahin. Bukan Allah berpihak pada mereka, bukan. Kamu yang nggak ngerti ilmunya. Satu. Itu saya sampaikan juga ke depan MUI, kiai-kiai. Yang kedua, cara mengajarkan, kalau orang sana mengajarkan murid itu enjoy. Jadi sekolah itu dibuat bukan beban, tapi happy. Jadi senang, dibuat senang. Jadi mereka ketagihan. Tuh, kalau nggak sekolah nangis dia tuh. Nah, itu dibuat begitu. Kalau kita kan libur begitu. Itu beda. Tuh. Sehingga sekolah itu jadi beban. Itu salahnya kita. Jadi kita harus enjoy. Tuh, kenapa hadis-hadis itu bisa dihafal oleh para sahabat dengan banyak? Karena diletakkan di otak kanan. Otak kanan itu kaitannya dengan sejarah. Jadi dia tahu, oh saya waktu itu ditegur Rasulullah. Itu ingatannya kuat, seumur-umur akan ingat. Tapi kalau sekedar hafalan, itu ditaruhnya di otak kiri, cepat lupa. Tuh, cepat lupa. Jadi kalau ada kasus dia ingat. Nah itu salah satu yang saya pernah belajar otak kanan dan otak kiri. Jadi momen itu ngaji tentang bagaimana kita mempunyai hafalan yang kuat. Nah, itu. Karena sahabat ini meletakkan hafalan di otak kanan. Saya bilang gimana otak kanan sama otak kiri gitu ya. Taunya otak kanan itu ada kasus. Kita pelajari sejarah, wurudnya, asbabnya. Jadi kita senang. Oh, jadi ingat terus. Nah, kita kembali ke sini. Inda akdi nikah yakra'una suratul Kautsar. Fahal hadza aidan minas sunnah. Ada sebagian pernikahan sebelum memulai akad nikah dibaca surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Apakah ada tuntunannya? Nah, itu ditanya. Hadza laisa minas sunnah. Ini juga bukan sunnah. Fas sunnah fi khutbatin nikah ayaqra khutbat Ibnu Mas'ud. Sunnah dalam nikah itu tadi yang suka saya baca, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nah, itu. Sunnahnya itu yang dibaca. Ada pertanyaan lagi, ma hukmu qiraatul Fatihah atsna aqdal zawaj. Jadi tambahan buat saya adalah syahadat. Ya. Syahadat dan apa ya? Yang dibaca oleh kita apa tuh? Mulai syahadat ya? Syahadat dan apa sih? Yang biasa oleh naib disuruh tuh. Mari masing-masing kita baca syahadat. Istighfar ya benar. Itu juga tidak ada sunnahnya. Jadi kenapa para naib ini mewajibkan syahadat? Karena mereka ragu yang terikat oleh akad nikah ini, yang wajib itu seperti wali, itu dianggapnya non-muslim. Itu kan pelecehan sebenarnya. Iya, maksudnya takut-takut dia ngomong apa menyebabkan kafir gitu loh. Sehingga diislamkan dulu. Saudara baca dari kitab yang kecil sampai besar, nggak ada tuntunannya. Berarti itu telah membuat kecurigaan. Itu tidak boleh. Suudzon. Ya kan? Padahal nikah itu adalah momen bahagia. Jadi jangan dikotori dengan cara-cara begitu. Semuanya harus bahagia.
Ya. Kita istighfar juga begitu, takut salah. Apa yang salah? Wong nikah itu benar sih. Ya kan? Maka begitu juga ada acara nangis-nangis. Kok kenapa nangis? Kan bahagia. Kata orang saking bahagianya Pak Ustadz. Kata, oh iya. Ya boleh. Tapi kalau ada adegan saya tidak dilahirkan, emang setelah itu nggak ketemu gitu? Kan bakal ketemu. Hah? Kenapa harus ada begitu? Setelah nggak perlu begitu. Pokoknya ia didramatisir. Sifat-sifat kayak drama Korea ini rata-rata suka drakor nih nontonnya. Semuanya pada cinta drakor, jadi mendramatisir itu. Itu sebaiknya jangan ditampilkan di depan orang. Itu sifatnya keluarga. Soal Anda, Bu, maaf, itu keluarga, jangan diperlihatkan pada orang lain. Sebenarnya itu, ya. Jadi nggak usah. Contohnya saya dulu menikahkan anak dengan satu suku yang terbiasa memberitahu dulu berapa mas kawinnya. Saya langsung ngomong sama calon mantu saya, kalau caranya begitu saya nggak bisa. Papa nggak bisa menyediakan pamer-pamer gitu ya. Jadi diperlihatkan dulu sebelum akad nikah ini diperlihatkan dulu. Nah, kebetulan kita sudah sepakat sebelumnya udah ngumpul, nanti jangan disebut. Lah keluarganya nanya, ngomong-ngomong berapa ini maharnya? Ada deh, gitu. Calon mantu saya ada deh, mau tahu aja, gitu. Jadi tergantung kita sebenarnya, ya, pemain-pemainnya kita. Jadi orang lain jangan diberi konsumsi keluarga. Jadi bahwa kita minta maaf itu silakan, tapi secara pribadi jangan dipertontonkan kayak adegan drakor gitu, jangan. Itu hemat saya, tapi kalau saudara mau pakai ya silakan. Cuma ya itulah, kata orang kalau nggak ada gitu-gitu terlalu singkat katanya. Iya, nggak sohor itu, terlalu singkat. Jadi ada begini, ada begitu. Semua itu, saudara, tidak menentukan awetnya rumah tangga. Awetnya rumah tangga itu ditentukan oleh kesadaran. Nanti setelah menikah. Maka saya sarankan kalau kita memberi, jangan bentuk barang, uang. Karena pasangan baru ini kan masih butuh banyak biaya. Ya, begitu kado dibuka, jam dinding. Buka lagi, jam dinding. Mau ditaruh di mana? Gelas. Tapi kalau uang tunai, kan dia lebih tahu gitu ya. Yang dibutuhkan tuh apa gitu. Sebenarnya menurut saya rumah tangga itu yang dibutuhkan nomor pertama itu mesin cuci sebenarnya. Karena itu paling berat menurut saya. Sampo sama sabun. Sampo sabun. Mesin cuci sebenarnya. Karena apa? Yang paling menguras tenaga itu ya nyuci menurut saya. Kalau ngepel bisa lah. Jadi itu yang utama. Sama mesin pendingin, ya, bukan kulkas. Karena kalau kita makan beli mentah itu bisa diawetin di situ, ya, untuk kesehatan. Nah, yang kedua, yang selanjutnya adalah memang pendingin karena kita daerah panas. Itu yang lebih bermanfaat. Menurut saya, ya Anda boleh pakai, boleh enggak. Namanya ini saran. Itu kan? Jadi bagus sekali kalau di undangannya bukan tidak menghormati, tolong pemberian dalam bentuk uang tunai. suka ada tulisannya nggak ada? Iya, nggak usah, jangan ditulis angkanya. Sebaiknya dalam bentuk uang tunai, itu jauh lebih baik. Ya kan? Anda setuju nggak begitu? Buka lagi jam dinding, mau ditaruh di mana jam dinding? Kalau uang tunai kan kita bisa pilih-pilih, itu kan? Iya, nomor rekeningnya, ada barcode-nya kan? Ada pertanyaan lain, ma hukmu qiraatul Fatihah aqda zauj? Sudah waktunya habis ya. Ini sama dengan tadi. Apa status hukum membaca suratul Fatihah di tengah-tengah akad nikah? Ya, dia nggak tahu nih, Syekh Utsaimin nggak tahu kalau di sini punya kebiasaan
baca syahadat dan istighfar. Kalau di sana ini baca Fatihah. Nggak ada yang nanya gitu. Nggak ada yang nanya. Saya yakin kalau ada yang nanya apa hukumnya sebelumnya baca syahadat. Buat apa baca syahadat? Nggak ada sunnah. Buat apa istighfar? Wong ini aja setelah kematian naro bunga, naro belarak ya, naro pelepah itu. Itu kan ada contoh dari Rasulullah. Tapi Syekh Utsaimin menolak untuk tidak kita lakukan. Sebaiknya tidak kita lakukan. Karena Rasulullah menaruh itu dia tahu bahwa penghuni ini lagi disiksa. Jadi kalau kita ikut Rasulullah, kita sudah buruk sangka, wah lagi disiksa ini. Kita nggak boleh buruk sangka. Tuh, katanya begitu. Jadi tidak dianjurkan naruh belarak. Tuh. Nggak ada kesudahan itu Rasulullah contoh khusus buat dia. Nih penghuni ini lagi disiksa. Yang satu masalah najis, yang satu masalah suka adu domba. Itu kan kata beliau. Jadi ditaruhlah semoga diampuni sepanjang masih basah. Begitu katanya. Itu ditiru oleh kita. Demikianlah hadirin, hafizani hafizakumullah, akhir dari kajian pada pagi ini. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda buat kita. Semoga Allah tetap berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan kita selalu berdoa untuk anak-anak kita. Semoga Allah takdirkan mereka menjadi anak yang saleh dan salihat, dimudahkan hidupnya serta penuh berkah. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.